Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di sesi 12 ya. Nah, di sesi 12 ini kita akan membahas beberapa materi mengenai Excel ya. Yang pertama adalah menambahkan trendline ke dalam chart. Yang kedua adalah membuat dual axis grafik. Dan yang ketiga adalah menyimpan grafik menjadi template ya. Saya akan coba membahas satu persatu ini dari mulai trendline. Nah, trendline ini pada dasarnya fungsinya adalah untuk melakukan peramalan, gitu ya. Untuk melakukan sebuah peramalan sehingga kita tahu tren kedepannya akan seperti apa. Nah, sebagai contoh, misalkan saya coba buat dulu, misalkan file baru, ya. Saya buat file baru, misalkan di sini saya buat data penjualan. Kemudian di sini adalah misalkan bulan ke gitu ya, penjualan bulan ke berapanya. Di sini adalah jumlah barang yang terjual misalnya ya. Kemudian saya bikin datanya seperti ini, misalkan di sini dari bulan 1 sampai bulan 12 1 tahun gitu ya. Saya buat data dari 1 sampai 12 dulu ya. Kemudian misalkan di sini saya asumsikan ada datanya misalkan masuk gitu ya, ada bulan pertama ada yang 12, kemudian 15, tiba-tiba turun 10, kemudian narik jadi 20, kemudian terjual 30, kemudian naik jadi 50, 60, 5 gitu ya. Misalkan tiba-tiba mundur lagi jadi 45, tiba-tiba lonjak jadi 90, ini 100, kemudian turun lagi jadi 80, ini misalkan jadi 95 misalkan. Nah, misalkan datanya seperti ini, acak saya sama sekali tidak menggunakan pola tertentu gitu ya. Saya masukkan data acak karena kan namanya penjualan ya bisa terjadi nilainya bisa 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 seperti apa saja gitu ya, karena banyak faktor gitu ya. Nah, saya coba masukkan data acak. Sebaiknya sih sebenarnya kalau untuk membuktikan bahwa tren ini memang trend line itu kan sebenarnya nggak pasti 100% akurat ya, karena namanya juga peramalan gitu ya. Kalau peramalan 100% akurat berarti bukan lagi peramalan istilahnya gitu ya, pasti fakta gitu kan. Nah, berarti nanti mungkin akan ada sedikit istilahnya margin errornya mungkin gitu ya, atau mungkin bisa juga dianggap sebagai istilahnya jadi kalau kalau dibilang tidak sempurna itu jadi kan ada koreksinya lah, ada nilai koreksinya lah gitu ya. Jadi yang namanya peramalan seperti itu. Nah, cuman kita akan coba dulu untuk membuat uh, data grafiknya, kemudian nanti dari data grafik yang ada kita coba sisipkan trendline gitu ya. Nanti trendnya seperti apa, terus nanti kita hitung trendline berikutnya, forecastingnya seperti apa gitu ya. Sehingga nanti Anda ketika suatu saat Anda bekerja, siapa tahu gitu ya, Anda bekerja entah di bagian penjualan, entah misalkan di bagian yang menghitung growth marketing misalnya sebagainya gitu ya, Anda bisa mengimplementasikan dengan menggunakan Excel dengan secara mudah gitu ya. Nah, langkah pertama untuk membuat chartnya sudah jelas ya, ini tinggal kita blok saja datanya. Kemudian kita pilih insert, misalkan saya gunakan chartnya misalkan yang 3D saja ya, 3D kolom seperti ini. Kalau 3D kolom gini berarti kan ini dua kolom ya, harus pakai, kayaknya nggak mungkin ya kalau 3D kolom, tapi kita cari yang line saja lah ya, yang line yang ini line. Nah, ini ya, ini kita pakai yang stacked, ini dua. Atau gini aja, kita coba bloknya sini, ini kan bulan ya, ini kalau bulan berarti kita blok harusnya sih bisa, nanti x axis dan ini kita rubah. Kita coba uji coba dulu ya. Ini 3D kolom,
ini kan berarti bulan, ini jumlah. Ini kita coba kita select datanya, kita rubah. Ini switch row. Naik, harusnya kan hilang ya bulan ke jumlah barang yang terjual. Ini harusnya nggak perlu muncul di sini ya. Ini kan bulannya kan ini ya. Ini berarti tinggal remove saja gitu. Oke. Ini berarti jumlah barang terjual. Ini bulannya ya. Ini sampai 12 bulan. Kemudian udah betul ya. Nah, kita tinggal tambahkan di sininya add chart. Di sini line ya. Nah, ini ada trendline. Nah, ini trendline ini ternyata kalau menggunakan yang namanya kolom chart ini nggak muncul. Kita coba ganti dulu dengan yang lain ya, chart type-nya. Kita ganti pakai line. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini kita pakai yang ini ya. Oke. Nah, ini ya. Ini trennya. Kita coba tambahkan tren nilainya, elemen. Nah, ini ya. Anda bisa lihat jadi trendline-nya ini jadi aktif. Nah, trendline sendiri di Microsoft Access ini banyak pilihan, ada linear, ada eksponensial, ada linear forecast ya, ada moving average ya. Ini tergantung ya. Jadi Anda silakan nanti gimana metodenya. Nah, kalau untuk peramalan biasanya menggunakan yang namanya linear forecast saja gitu ya. Linear forecast seperti ini. Nah, sehingga nanti akan muncul garis titik-titik ini menunjukkan trennya ya. Jadi sekalipun dia ada naik turun, tapi pada dasarnya trennya pada dasarnya tetap akan naik gitu ya. Tetap akan naik. Nah, cuma berapa nilainya nanti kita lihat gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti datanya dirubah, tentu akan berubah lagi. Nanti kita coba modifikasi lah gitu ya. Kita coba modifikasi. Misalkan seperti ini dulu, kita coba warnai dulu ya. Kita modifikasi dulu. Trendline-nya kita rubah ya. Ini coba saya besarkan dulu. Nah, ini ya. Misalkan saya rubah warnanya, ini linear sudah. Terus warnanya custom. Warnanya ke sini, colornya misalkan biru gitu ya, nggak kelihatan. Warna merah sama dengan ininya, hitam aja kalau gitu ya. Nah, ini ya, hitam. Terus balik lagi ke sini. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan forecast ke depannya. Yang kita lihat sekarang ini forecast hanya untuk 2 periode ya, 13-14. Nah, kita bisa menambahkan misalkan untuk 1 tahun ke depan, misalnya seperti apa. Ini juga bisa kita tambahkan jadi 12 periode gitu ya. Kemudian kita klik OK, enter saja. Nah, nanti muncul seperti ini, ternyata trennya terus naik ya. Terus kita close. Nah, kita coba cek ya. Ini berarti nanti selama 12 ke depan tuh, nah, jumlahnya bisa sampai 200. Ternyata barang yang terjualnya 2 tahun ke depan. Nah, cuman kalau kita rubah misalkan trennya seperti ini, pasti akan berubah juga sebenarnya, tergantung data yang terjualnya. Misalkan di sini kan naik, terus di sini tambah turun ya, 9, terus di sini 8, terus di sini misalkan berubah 10, kemudian di sini misalkan 5, kadang 3, 2 gitu ya. Terus misalkan di sini tiba-tiba 10, terus di sini turun lagi 5, 1. Nah, ternyata langsung trennya kecenderungannya turun, bahkan minus gitu ya. Nah, kalau tren seperti ini kan berarti kan kita sudah jelas di sini, sudah bisa terlihat nih forecast ke 14 aja, ke 16 aja ini ada kemungkinan, bukan ke 14, ke 15
ini ada kemungkinan barang tidak terjual gitu ya. Jadi ketika kita kita jualan ya sebaiknya berhenti kan gitu ya, berhenti jualan, jangan jualan barang tersebut gitu ya, karena ternyata trennya makin kesini makin turun gitu. Bahkan di bulan ke-15 ada kemungkinan tidak terjual sama sekali. Dan kalau kita lanjutkan, maka kalau lihat dari grafik ini berarti kita akan mengalami kerugian kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi fungsi dari trendline itu seperti itu. Nah, terus sekarang bagaimana kita menghitung nilai-nilai berikutnya nih? Ini kan kita tadi men-forecast, meramalkan sampai dengan 1 tahun ke depan. Ini kan kita data punya 1 tahun. Terus nanti 1 tahun ke depan nanti seperti apa? Nah, kita coba rubah lagi seperti tadi ya. Misalkan pertamanya ini rubah 5, kemudian ini 10, 8, kemudian naik jadi 15, tiba-tiba jadi 28, jadi 50, kemudian 60, terus kamu turun ke 55 misalkan ya, tiba-tiba jadi 70, 90, naik lagi jadi 95, 99, ternyata masuk ke 110 misalkan. Nah, ini ternyata naik ya ke depannya, nanti ternyata bisa nyampe lebih dari 200 kalau dengan kondisi penjualan seperti ini ya. Nah, cara menentukannya gimana? Kita bisa menambahkan yang namanya rumusnya. Rumus pertama adalah menggunakan yang namanya fasilitas dari chartnya itu sendiri, trendline di chart itu sendiri. Caranya seperti tadi ya. Ini tinggal kita tambahkan datanya ya, ini kliknya format trendline. Nah, kemudian di sini tadi saya ini ya, kita munculkan display equation. Nah, ini akan muncul ya, ini display equationnya. Jadi nanti formula ini yang kita gunakan ya untuk menghitung forecast berikutnya, dan display R. Nah, ini ya, jadi nanti kita tahu dari bulan ke 13, 14, 15 sampai 24 itu berapa dengan menggunakan rumus ini gitu ya. Nah, tinggal kita sekarang untuk menentukan nilai rumusnya, misalkan di sini kita bikin forecastnya gitu ya. Forecastnya, kemudian di sini kita masukkan bulan 13, 14, berarti kita tinggal bikin ini kita tarik sampai 24 ya. Nah, ini berarti 1 tahun berikutnya kan. Nah, kita pengen tahu nilainya berdasarkan rumus ini ya. Nah, ini tinggal sama dengan saja, sama dengan nilai ini ya. Kita tinggal ambil saja ya, tinggal sama dengan ini nih. Biar cepat saya ambil saja langsung, copy. Ini tinggal sama dengan, nah, X nya kita ganti. X nya ganti dengan bulannya. Berarti kan itu X nya itu kali, berarti kan kali bulannya. Nah, gini ya. Nah, ini forecastnya ya. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini tinggal kurangi desimalnya. Nah, sehingga nanti bulan ke-24 kemungkinan akan terlaku 227. Kalau kita perhatikan kan juga ini di bawah 250 ya. Nah, ini ya, jadi kita bisa mempredik gitu ya, mempredik 12 tahun ke depan seperti apa dengan rumus yang kita temui dari trendline yang kita buat gitu ya. Nah, ini seperti ini trendline yang dimasukkan. Memang trendline sendiri nanti bisa macam-macam. Anda bisa menggunakan yang namanya eksponensial, moving average gitu ya. Tergantung nanti metodenya. Kalau untuk mempredik suatu penjualan yang sederhana seperti ini, cukup dengan trendline forecast saja gitu ya. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah mana tadi ya. Ini yang berikutnya adalah membuat 2 aksis grafik ya. Nah, datanya masih kita gunakan misal tentang data penjualan ya. Nah, data penjualan ini nanti saya akan coba bagaimana kita membuat yang namanya yang dimaksud dengan 2 aksis grafik. Oke.
Oke, nah kasusnya seperti ini ya. Misalkan tadi kan kita sudah punya ceritanya adalah data penjualan ya dari bulan 1 ke bulan 12. Nah, karena di sini dimintanya adalah dua aksis gitu ya. Berarti kita harus membandingkan dua data kan gitu ya, dua data gitu ya. Nah, anggaplah ini penjualan, tentu dalam sebuah penjualan pasti ada pencapaiannya. Jadi misalnya satu bulannya harus terjual berapa sih gitu ya. Nah, misalkan ada aturan seperti itu. Nah, misalkan seperti itu berarti kita harus bikin dulu datanya. Kita asumsikan, misalkannya kita asumsikan bahwa satu bulannya itu harus terjual 100 gitu ya. Berarti sekarang sudah berapa persen nih datanya terjual kan gitu ya. Kalau misalnya 5 berarti kan sekian persennya kan gitu ya. Misalkan asumsinya seperti itu. Nah, berarti kita coba di sini tambahkan pencapaian ya. Ini pencapaian ya betul pencapaian ya. Pencapaian pencapaian. Nah, misalkan asumsinya tadi dalam sebulan harusnya dijualnya adalah 100 misalkan ya, harapannya kan seperti itu. Nah, sekarang baru terjual baru 5 ya. Berarti kita tinggal 5% ya, berarti kan sama dengan 5/100 kali 5/100 ini udah 0,5 kan gitu ya. Ya udah ini ya berarti ya, ini kita rubah jadi persen berarti ya. Nah, ini berarti baru 5% kan. 50% berarti ya betul ya, ini 5% ya. Karena kan tadi kan 100 ya. Kok bingung. Ini tinggal kita tarik. Nah, berarti di sini ada sorry. Berarti ini jangan 5%. Ini harusnya di kesiniin kan. Nah, gitu ya. 5%, ini kita tarik saja. Berarti di sini sudah ada 10%, 8%, 15%, 28%, 50% naik sampai 90%, dan ini terakhir 110%, berarti melebihi pencapaian ya. Jadi maksimalnya kan tadi harusnya 100, ini malah lebih ya. Atau mungkin kalau gini terlalu muluk-muluk, misalkan pencapaiannya sehari karena waktunya anggaplah 1 jamnya satu, berarti gitu misalkan ya. Atau jangan satunya terlalu sedikit lah, misalkan sehari pengen terjual 25 ya, ini tinggal kita rubah saja kan gitu ya, tergantung aturan lah sebenarnya ya. Tinggal kita rubah, berarti 5 itu udah 20%, berarti kalau 110 udah 400%-nya gitu ya, nanti tergantung datanya gitu ya. Nah, kita ambil nilai tengah lah, misalkan kita 50 saja, misalkan satu harinya gitu, satu bulannya harapannya adalah 50% gitu ya. Nah, misalkan datanya berarti ini sudah melampaui ya. Nah, langkah pertama untuk membuat dua aksis itu berarti kita tinggal blok aja gitu ya. Ini kan bulan, jumlah barang yang terjual dan pencapaian gitu ya. Berarti kita tinggal blok data yang ini kita hapus dulu ya, sorry. Karena kita ngambilnya data ini ya. Kita ambil 3 blok ini. Kemudian pilih insert, kita pilih line seperti tadi ya. Kemudian ini kita ambil itu ya. Nah, di sini nggak jelas ya sebenarnya, kalau kita lihat di sini kan tidak jelas ya. Atau kita coba ambilnya dari sini biar nanti kita modifikasi saja ya. Kita modifikasi saja ini. Oh, ini sorry, ini ada data kosongnya, kita pindahkan dulu ya. Itu ya. Ini yang ini kita geser. Ini kan tadi forecast kan. Nah, ini forecastnya di sini ya. Ini kita blok, kemudian kita pilih insert, pilih line ya. Kemudian saya pilih line ini ya. Nah, ini jumlah barang yang terjual, pencapaiannya ini ya. Ini kalau kita perhatikan kan ini bulan sebenarnya nggak usah, karena ini kan bulan ada di sini ya. Ini kita kita rubah dulu datanya, ini kita remove saja. Nah, ini tinggal kita yang harus muncul ada dua, cuman yang kita perhatikan di sini kan ada yang salah ya.
Kenapa salah? Karena ini pencapaiannya tidak menunjukkan persentasenya gitu ya. Kalau ininya udah betul ya, barangnya sudah betul naik gitu ya selama 12 gitu ya. Tapi ini lurus gitu, ini berarti ada yang salah. Nah, caranya gimana? Nah, caranya biar biar muncul dua aksis gitu sehingga nanti bisa dibandingkan gitu ya. Ini tinggal kita klik saja. Kemudian di sini ada format data series ya. Kita pilih di bagian ini. Nah, ini ada secondary axis. Nah, ini ya secondary axis sehingga bisa terlihat ada dua aksis. Sekarang di bagian ini adalah persennya ya. Ini berarti pencapaian. Yang di sini adalah jumlah barangnya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini karena ini sejalan ya gitu ya, pencapaiannya sejalan, pasti akan terlihat seperti ini. Coba kita akan rubah datanya ya. Coba kita rubah datanya. Ini nanti bisa kita tambahkan sebenarnya, nanti informasi di sininya bisa kita tambahkan ya. Misalkan kita ingin menambahkan data labelnya gitu ya. Ya, ini berapa persennya. Ini kalau kita perbesar nanti akan terlihat lebih jelas ya. Ini 220% kan ini ya. Kemudian yang ini juga kita bisa tambahkan data label. Ini 110 dan seterusnya. Nah, misalkan kita rubah tadi pembaginya, kita rubah ya. Misalkan ini kita rubah misalkan 10. Jadi nanti persentasenya kan jauh ya. Akan jauh gitu ya. Nah, ini tentu akan berubah ya. Nah, ini persennya jadi nggak relevan jadinya ya. Coba di 25 ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan ininya dirubah manual, ini pun akan berubah aja. Cuman rasanya aneh gitu ya kalau misalkan pencapaiannya nggak ditentuin di awal. Tapi bisa saja kalau misalkan asumsikan gitu ya, kita isikan data pencapaiannya acak gitu ya. Misalkan 5 dianggap 20%, tiba-tiba 10 dianggap 50% gitu ya. Terus 8 dianggap misalkan 32%, udah 1560. Nah, misalkan 28 ini dianggap misalkan 55% gitu ya. Terus yang 200 ini dianggap jadi 67% misalkan gitu ya. Ini dirubah semua lah, kita asal aja gitu ya, kita ngacak saja datanya gitu ya. Biar terlihat nanti ada dua garis yang saling ini gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau seperti ini ngacak gitu ya, akan terlihat jelas gitu ya. Kalau tadi kan karena sejalan pasti sama lah, beriringan gitu ya. Mungkin beda selisih saja gitu ya. Beda gapsnya sedikit gitu. Tapi kalau misalkan nanti pencapaiannya ternyata ada aturan tersendiri, misalkan gini, pencapaian ini tidak dihitung dari jumlah, misalkan harus satu bulan 100, bukan dihitung gitu, tapi dihitung misalkan dari biaya biaya yang dikeluarkan dibagi apa gitu ya, dibagi jumlah penjualannya, sehingga nanti bisa kelihatan pencapaiannya yang ternyata setelah dikurangi biaya-biaya nggak langsung saklek. Misalkan harus sebulan harus 50 misalkan, nggak saklek gitu. Jadi sebulan harusnya kalau dengan biaya segitu harus jadi 100 misalkan, tapi ternyata yang terjual realisasinya cuma 20, kan berarti nggak berapa, nggak jadi dari 20% kan gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan biaya yang lebih rendah, ternyata pencapaiannya harusnya satu bulan itu cuma 50, sedangkan dia penjualan 20, kan berarti nggak jadi 20% tapi jadi 70% misalkan gitu ya. Nah, itu tergantung datanya. Nah, bisa saja seperti itu kondisinya gitu ya. Jadi nggak mesti saklek harus satu bulan 100 gitu. Kalau misalkan seperti itu pasti nanti nilainya kan eksponensialnya sama lah gitu ya. Datanya nanti naiknya sama. Pasti nanti beriringan, nanti dual aksisnya beriringan seperti itu ya.
Nah, tapi kalau misalkan datanya seperti itu ada dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam chart gitu ya, sehingga nanti pencapaian hitungannya berubah, ya bisa saja nanti seperti ini gitu ya. Nah, ini akan terlihat di bawahnya ada dibandingkan, di bagian kirinya ini adalah pencapaian, bagian kanan ini adalah jumlah barang yang terjual gitu ya. Dan bisa terlihat ini ada perpotongan, ternyata di sini ada titik-titik potongnya kan gitu ya. Ini berarti bisa dikatakan ini yang paling efisien kan sebenarnya gitu ya, dengan biaya yang serendah mungkin, misalnya dia dapat melakukan penjualan yang setinggi mungkin kan gitu ya. Ini kan titik potongnya ada di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan makin tinggi penjualannya tapi misalnya pencapaiannya makin rendah gitu kan, berarti ada pertanyaan gitu ya. Ini kan pencapaiannya kan rendah tapi penjualannya tinggi gitu. Nah, ini berarti ada yang perlu dipertanyakan gitu kan, atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu untuk menampilkan dua aksis di dalam chart gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menyimpan grafik menjadi template ya. Nah, menyimpan grafik menjadi template ini sebenarnya cukup sederhana ya, tinggal kita save saja gitu kan. Ini tinggal klik kanan terus save as template, terus kita beri nama misalkan yang pertama dua aksis, misalkan dua aksis template ya. Cuman sebelumnya kita harus warna ini dulu lah, misalkan kita formatting dulu lah ya, formatnya warnanya dirubah sehingga nanti ketika dibutuhkan ya tidak perlu ini lagi gitu ya, tidak perlu kita edit lagi gitu kan. Ini ya misalkan warnanya seperti ini, terus detailnya kita rubah ya, misalkan chart detailnya formatnya pakai bold, ukurannya misalkan 18 lah ya, atau 24. Nah, ini segini cukup ya. Misalkan ini tadi data perbandingan penjualan, data dua aksis penjualan misalkan gitu ya. Nah, kemudian ini kita ingin simpan sebagai template ya. Nah, ini tinggal kita klik kanan, terus klik kanan save as, terus kita beri nama dua aksis template. Oke, kita save. Nah, kemudian kita punya data yang baru, misalkan kita punya data ini, misalnya anggaplah data penjualan Januari gitu ya. Kemudian kita punya data penjualan Februari di sini. Terus misalkan datanya kita ambil, nanti kita rubah ya, ini bulan ini bukan bulan ya, tahun. Nah, ini misalnya 2021, yang ini 2022 misalkan gitu ya. Kan ini per tahun ceritanya gitu ya. Nah, ini misalnya bulannya kita ambil sampai dengan pencapaiannya, kita nanti rubah datanya ya. Terus misalkan ini tadi hitungannya dirubah lagi ya, ke pakai aturan tadi, nilai tadi ya, seperti misalkan tadi per 150 misalkan gitu ya. Ini cuma 3%, kita tarik. Nah, ini ya. Nah, ketika kita mau bikin template, nah ini kita bisa gunakan template dengan format yang ketika kita ingin buat chart gitu ya, kita bisa menggunakan template yang sudah ada ya. Caranya berarti tinggal insert saja seperti tadi ya. Ini kita tinggal blok saja, pilih insert. Kemudian di sini ada checklist panahnya ya. Anda tinggal pilih all chart. Nah, di sini ada template. Nah, ini template yang kita pakai tadi kan. Ini tinggal kita klik. Oke. Nah, nanti ini udah muncul kan ininya ya, udah muncul dua aksisnya nih. Nah, cuman karena dia menempel gini ya. Ini series 1, series 1-nya sudah muncul. Kita akan coba ulangi ya. Ini biar muncul ininya apa? Labelnya. Tinggal kita pilih insert, kita pilih chart. Kemudian ini ada all chart. Nah, ini ada template, kita ambil, oke. Nah, ini sudah muncul tuh ya. Warnanya, tampilannya sama persis. Ini juga kita nggak perlu ngulang lagi harus munculin dua aksis lagi. Ini secara otomatis sudah ada ya. Ketika ini datanya saya rubah gitu ya.
Nih ya, kita datanya rubah misalnya, ini kan karena datanya kan eksponensialnya sama ya, apa ya, datanya sama lah secara eksponensial mau kiri dan kanan. Kalau ini saya rubah misalkannya 10 tuh ya, mulai muncul tuh ya, 4, 50, 25, 75. Nah, ini mulai mulai terlihat tuh ya, terpisah gitu ya. Terus di sini ada 66 misalkannya, ini 24, terus 24 gitu ya. Terus yang ini 30, ini 50, ini 80, ini 90. Nah, ini akan muncul. Jadi kita tidak perlu lagi bikin dari awal tampilannya. Formatnya sudah kita simpan sebagai template, tinggal kita pakai lagi gitu ya. Jadi simple. Jadi ketika Anda nanti punya kerjaan-kerjaan yang nanti berulang-ulang untuk membuat sebuah grafik, ya Anda save sebagai template saja. Nanti template itu nanti Anda bisa langsung gunakan kembali. Nah, itu ya pembahasan yang bisa saya berikan hari ini. Ada 3 ya, seperti sesuai dengan RPS-nya ya. Jadi pertama mengenai trendline. Di trendline ini jadi Anda tahu bagaimana kita memforecast sebuah data gitu ya, sehingga nanti Anda bisa meramalkan kalau kita punya data 1 tahun pertama, kita bisa meramalkan sampai 1 tahun berikutnya menggunakan trendline maupun menggunakan rumus yang muncul dari trendline tersebut gitu ya. Sebenarnya ada rumusnya sih di Excel itu, yaitu forecast dan trend gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya equationnya atau perbandingannya, kita bisa menggunakan perbandingan tersebut, sebenarnya lebih gampang. Nah, sehingga nanti kalau misalnya Anda punya usaha, Anda bisa melakukan apa ya, melakukan peramalannya kira-kira dengan data yang sudah ada. Misalnya Anda punya 3 tahun, nah Anda bisa bisa nge-forecast kira-kira tahun ke depan seperti apa penjualannya. Nah, terus yang kedua, nah ini membandingkan ini biar kita bisa melihat apakah progres penjualan kita gitu ya. Misalkan ini dikasih penjualan itu sesuai dengan capaiannya yang diharapkan nggak, karena kan capaian itu tidak mesti harus saklek hitungannya, misalkan 1 bulan harus sekian, nggak gitu. Karena kan proses penjualan itu kadang butuh biaya-biaya, nah harus dikurangi biaya-biaya dulu, maka bisa ketahuan maka pencapaiannya harus berapa gitu ya. Nah, setelah dihitung pasti bisa ketahuan, oh misalnya kalau Anda menjual 10 berarti pencapaiannya baru 5% gitu. Tapi dengan misalnya Anda tahu, oh ini ternyata biaya terlalu besar nih untuk menjual barang tersebut, terus Anda tekan biayanya, ternyata dengan menjual 10 jadi pencapaian jadi lebih naik ya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil kan gitu. Nah, bisa seperti itu. Ya, dan terakhir adalah menyimpan grafik sebagai template. Nah, ini fungsinya adalah ketika nanti Anda punya kerjaan yang sama gitu ya, terus Anda butuh grafik yang sudah Anda buat sebelumnya, Anda tinggal gunakan saja. Tinggal nanti dirubah datanya sudah langsung otomatis terpakai. Oke, itu yang bisa saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.